Kebakaran KM Barcelona, polisi tetapkan 7 tersangka. Minim fasilitas, puluhan siswa belajar di sekolah darurat. Pengadilan eksekusi lahan 12 hektar di Ring Road, Manado. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Kamis 28 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewo, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Polda Sulawesi Utara menetapkan 6 tersangka dalam kasus kebakaran kapal KM Barcelona 5 belum lama ini. Sebelumnya juga Polda Sulut juga telah menetapkan 1 tersangka yakni kapten kapal. Kasus kebakaran kapal KM Barcelona 5 yang terjadi di perairan Talise Minggu 20 Juli 2025 terus bergulir. Kasus ini mendapat perhatian luas mengingat kebakaran KM Barcelona 5 menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar serta meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Saat ini Polda Sulut menetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu 3 tersangka anak buah kapal dan 3 tersangka dari pihak PT Surya Pasifik Indonesia. Sehingga total ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden terbakarnya kapal KM Barcelona 5. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Kemarin kita melaksanakan gelar perkara berkaitan dengan penanganan kapal Barcelona 5. Jadi dari gelar perkara itu kita melakukan penambahan terhadap tersangka berkaitan dengan peran-peran dari ABK dan juga peran dari pihak perusahaan. Adapun penambahan tersangka tersebut ada kurang lebih sekitar 4 orang untuk di turut sertanya di dalam ABK-nya. Kemudian juga untuk perusahaan ada 3 orang yang akan dijadikan tersangka, baik itu sebagai direktur utama, kemudian dengan DPA dan kepala bagian operasi. Saat ini sedang berproses, terus kita akan melengkapi berkasnya dan segera kita kirimkan di kejaksaan. Adapun identitas ke-7 orang tersebut yakni 4 orang ABK Barcelona berinisial RSL, YSP, VBJ dan PP, serta 3 orang dari perusahaan yakni THS, UAD dan IO. Saat ini para tersangka telah dilakukan penahanan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, Saudara, terkait kasus seorang tahanan titipan Kejaksaan Negeri Kota Mobagu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang, Mongondo Selatan. Pihak Rumah Tahanan Kota Mobagu memastikan selama di rutan, tahanan tersebut mendapat perlakuan baik. Kepala Rutan Kota Mobagu Aris Supriyadi bilang saat pertama kali menerima tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, kondisi korban dinyatakan sehat. Bahkan selama berada di dalam rumah tahanan, tersangka diperlakukan sama seperti tahanan lainnya tanpa ada perbedaan, termasuk memberikan makanan serta pelayanan medis. Ketika tersangka mengeluh sakit, pihak rutan langsung memberikan penanganan medis di klinik rutan oleh dokter yang bertugas. Namun karena penyakit yang diderita tak kunjung sembuh, pihak rutan telah berkoordinasi dengan kejaksaan dan membawa korban untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Monompia Kota Mobagu. Meski sempat mendapat perawatan intensif, kondisi tersangka terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang, Mongondo Selatan. Di rutan itu standar operasional prosedur sudah laksanakan dengan semaksimal mungkin. Tidak ada penganiayaan, tidak ada pemukulan. Karena tugas kita adalah melaksanakan pelayanan tahanan sesuai dengan SOP. Kalau memang sakit kita obati. Terkait hal itu, tim Paminal dan Propam Polda sudah melakukan pemeriksaan di rutan Kota Mobagu, khususnya kepada tahanan yang memang satu kamar dengan almarhum ini.
Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya tahanan titipan kejaksaan tersebut. Pihak pengawas internal Polda dan Polres Bulawan Mongondo Selatan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk para tahanan yang menempati ruang rumah tahanan Kota Mobagu. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sebelumnya, saudara, polisi membantah tuduhan adanya dugaan penganiayaan terhadap Revan Kurniawan Santoso, tersangka kasus penikaman yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Bolaang Mongondo Selatan. Polisi memastikan saat diserahkan ke kejaksaan, tersangka masih dalam kondisi sehat, bahkan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Kasat Reskrim Bolaang Mongondo Selatan, Ibtu Dedi Fengki Matahari bilang, sejak proses penyerahan tersangka ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, tersangka dalam kondisi sehat dan dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter. Selanjutnya, penyerahan tersangka ke rumah tahanan Kota Mobagu harusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak rutan. Ibtu Dedi juga menilai tuduhan adanya kekerasan saat penyidikan tidak benar dan seharusnya disertai bukti. Ia menegaskan apabila terbukti melakukan kekerasan, dirinya siap dihukum. Namun jika hasil otopsi tidak mendukung tuduhan tersebut, dirinya akan melapor balik atas fitnah yang dialamatkan kepadanya dan anggotanya. Dan tenggang waktunya sama dengan tersangka yang saat kami serahkan dalam fisik yang bagus karena tidak sakit, baru bisa menulis dan bisa menjawab pertanyaan jaksa pada saat proses praktik di tahap 2. Untuk proses penyerahan jaksa ke rutan, kami tidak tahu. Karena secara normatif menurut KUHAP, tugas kami selesai. Kalau kemudian ada surat yang menulis bahwa saya dan anggota saya melakukan aniaya, berkenan yang membuat mengetahui penulisan surat itu, agar menyebutkan tanggal berapa saya menganiaya di rutan Polres, karena saya tidak punya hak masuk ke dalam rutan. Kewenangan mengendalikan pintu dan kunci rutan ada di Satahti. Saya sendiri memastikan dengan jelas, saya tidak melakukan penganiayaan dalam bentuk apapun kepada almarhum di rutan Polres Bolsa. Hingga kini pihak keluarga almarhum Revan Kurniawan Santoso menanti hasil otopsi dari Rumah Sakit Prof. Kando Manado guna membuktikan apakah almarhum mengalami kekerasan atau memang sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, kapal TNI Angkatan Laut KRI Semarang 594 Selasa siang sandar di dermaga Samuel Languyu, Kota Bitung. Kapal tersebut membawa 105 taruna Akademi Angkatan Laut AAL yang akan melakukan latihan praktek Kartika Jala Krida atau KJK 2025 di Sulawesi Utara. Kedatangan KRI Semarang 594 di Pelabuhan Bitung disambut antusias oleh pemerintah dan masyarakat. Kapal TNI Angkatan Laut tersebut telah membawa 105 taruna Akademi Angkatan Laut yang telah menjalankan latihan praktek pelayaran Kartika Jala Krida 2025. Para taruna Akademi Angkatan Laut tersebut selain melakukan latihan praktek Kartika Jala Krida di Kota Bitung dan daerah lain di Sulawesi Utara, juga akan mempromosikan Akademi Angkatan Laut kepada para anak muda di Sulawesi Utara agar bisa tertarik masuk Akademi Angkatan Laut. Sementara kegiatan kita di Bitung ini adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan CC kepada Forkopimda dan juga kepada instansi-instansi militer ataupun instansi samping, dan juga memperkenalkan para taruna ini kepada para pemuda di Bitung ini, sehingga harapan kita nanti dari perkenalan dan mereka melaksanakan sosialisasi tentang apa itu Akademi Angkatan Laut, harapan kita nantinya para pemuda Bitung ini di Manado khususnya semuanya bisa untuk semakin menambah animo mereka untuk menjadi para taruna. Usai melakukan latihan praktek Kartika Jala Krida di Sulawesi Utara, KRI Semarang 594 bersama para taruna akan melanjutkan pelayaran ke negara sahabat Brunei Darussalam.
Kegiatan Kartika Jalakrida di Sulawesi Utara ini diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat. Jemi Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Informasi minim fasilitas puluhan siswa belajar di sekolah darurat akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara menyebut 3 sekolah dasar negeri di Kota Manado, Sulawesi Utara telah menerima paket Interactive Flat Panel atau layar panel digital dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. Pada tahap awal, sebanyak 3 sekolah dasar negeri di Kota Manado menerima layar panel digital ini dan mulai dimanfaatkan pihak sekolah. Ini merupakan bagian program digitalisasi pembelajaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara, Febri Dian, bilang layar panel digital ini masuk dalam program strategis Kemendikdasmen dalam implementasi Astacita Presiden Prabowo Subianto. Penyaluran layar panel digital ini dilakukan secara bertahap termasuk di sekolah-sekolah di Provinsi Sulawesi Utara, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA sederajat. Jadi untuk program digitalisasi ini sebenarnya sebagai suatu program nasional yang merupakan salah satu bagian juga dari Astacita Presiden untuk kata digital, ini diterjemahkan secara khusus memang disebut di Kemendikdasmen itu disebut dengan program yang namanya program prioritas digitalisasi pembelajaran, dan salah satunya program ini adalah menghadirkan IFP atau smartboard itu ke semua sekolah. Di data kami ada sekitar hampir 300 ribuan sekolah yang akan menerima seluruh Indonesia, dan di Sulawesi Utara nanti juga ada beberapa sekolah yang akan menerimanya. Sementara itu dikonfirmasi terpisah salah satu sekolah penerima layar panel digital yakni SD Negeri Malalayang mengaku layar panel digital ini telah diterima pihak sekolah sejak bulan Mei lalu. Paket layar panel digital berukuran kurang lebih 75 inci ini diterima bersama satu eksternal harddisk dan perangkat laptop. Sejak diterima pihak sekolah telah memanfaatkan alat tersebut untuk proses belajar mengajar. Negeri Malalayang sendiri apakah sudah menerima papan interaktif ini? Sudah. Nah, itu diterima sejak kapan, Bu? Ini kami terima sejak sebelum tanggal 2 Mei. Tapi tanggal 2 Mei semua sudah ada, sudah diterima dan sudah digunakan waktu itu Zoom Live dengan Kementerian dan juga dengan RI 1. Bu, ini yang diterima dari papan interaktif ini ada paket lainnya yang sebagai komplementer atau hanya papan ini saja? Kami menerima satu paket papan interaktif, kemudian ada laptop dan juga ada eksternal. Oh, HDD begitu ya? Iya. 3 sekolah yang terdata telah menerima program ini yakni SD Negeri Malalayang, SD Negeri 125 Manado, dan SD Negeri 55 Manado. Yani Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, di Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, puluhan siswa terpaksa harus belajar di sekolah darurat yang dibangun melalui swadaya masyarakat. Meski berdinding tripleks beratapkan seng bekas serta beralaskan tanah, para siswa di SD Negeri Air Banua antusias untuk bersekolah. Beginilah potret sekolah darurat yang dibangun melalui swadaya masyarakat. Bangunan sekolah yang seharusnya menjadi tempat mencetak generasi penerus bangsa justru berdiri rapuh tanpa fondasi. Dindingnya hanya dari tripleks setengah badan, atap, genteng bekas, lantai tanah, serta tiang kayu bekas seadanya. Bangunan berukuran sekitar 5 x 10 meter dipetak menjadi 6 kelas dan 1 ruang guru. Semuanya menyatu dalam satu bangunan sempit. Lebih memilukan, anak-anak yang berjumlah 38 orang belajar dengan pakaian seadanya. Sebagian bahkan hanya memakai sandal jepit. Untuk sampai di sekolah darurat ini, para murid harus menempuh perjalanan terjal sejauh 1 km, melewati bukit berbatu, kebun, sungai kecil, dan pesisir pantai. Meski demikian, semangat belajar anak-anak desa Wawonian tetap antusias. Senyum mereka tidak pernah luntur, meski kondisi sekolah jauh dari kata layak.
Adanya sekolah di tempat ini atas kerjasama dari orang tua semua. Punya inisiatif untuk mengadakan bangunan sekolah. Tantangan pertama adalah dengan lahan. Ya, tapi atas kerjasama masyarakat dan doa bersama kita semua, sehingga ada warga masyarakat yang memberikan lahan sekolah. Dan jadilah bangunan sekolah yang bentuk darurat ini. Ya. Bahan-bahan bangunan yang membuat sekolah ini, pertama kebetulan di SD Negeri Erbanua ada rehab 3 ruang kelas. Jadi sisa-sisa dari bangunan itu dibawa kemari untuk dijadikan bahan-bahan bangunan di sekolah ini. Dari sengnya, baloknya, dari sisa dari itu adalah swadaya orang tua. Karena minimnya tenaga pengajar atau guru, salah satu orang tua murid dengan sukarela menjadi tenaga pengajar atau guru untuk membantu mendidik para anak-anak siswa ini. Harap dengan pemberian diri kami tidak minta lebih daripada itu. Supaya juga pendidikan di tempat ini juga lebih maju. Kita dan teman-teman senang sekolah di sini. Kita dan teman-teman suka kasih tambah guru supaya bisa mengajar kita orang dengan baik. Mohon pemerintah perhatikan sekolah kami. Masyarakat pun berharap agar pemerintah bisa lebih memperhatikan kondisi sekolah sehingga anak-anak yang tinggal di Pulau Talise bisa menikmati sekolah dan pendidikan yang layak. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 21 siswa berprestasi dan kurang mampu dari Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara mendapat kesempatan emas untuk melanjutkan studi ke universitas di negeri Cina. Para penerima beasiswa ini merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo bersama perusahaan emas PT Conch North Sulawesi. Sebanyak 21 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki akademik secara resmi dilepas oleh pemerintah Kabupaten Bolmong bersama PT Conch North Sulawesi untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Cina. Pembelajaran beasiswa ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bolmong bersama PT Conch North Sulawesi guna meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan generasi muda daerah yang berdaya saing global sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia di masa depan. Selain mendapatkan beasiswa, para siswa juga diharapkan dapat belajar dengan sungguh-sungguh, tidak terkecuali dengan adat istiadat serta budaya dan bahasa agar lebih mudah untuk berkomunikasi. Pertama, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo berterima kasih kepada PT Conch karena sudah angkatan keempat anak-anak Bolaang Mongondo yang ingin kuliah di Cina ini yang termasuk ini angkatan keempat. Untuk ilmu di sana setelah kembalinya di Kabupaten Bolaang Mongondo tentu ilmu-ilmu itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bolaang Mongondo dalam rangka terutama pembangunan IPM tadi. Didampingi orang tua, para siswa pun nampak terharu dan bangga karena berkesempatan melanjutkan pendidikan ke negeri Cina. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, namun memiliki akademik menjadi harapan baru bagi keluarga. Iya, tentu saja karena kami juga sebagai putri Bolaang Mongondo yang memiliki latar belakang keluarga ya yang kurang mampu, tentu saja sangat bangga menjadi salah satu yang terpilih untuk join di scholarship WU Institute of Technology. Ada jurusan apa saja? Kalau saya mengambil jurusan mekatronika. Sedangkan saya teknik konstruksi. Jadi yang disiapkan dari PT Conch yaitu biaya dari 21 mahasiswa, biaya per bulan, diberikan uang saku dan diberikan fasilitas dari PT Conch. Dengan adanya program beasiswa ini diharapkan semakin banyak putra-putri Bolaang Mongondo yang mampu bersaing dengan daerah lain dan membawa pulang ilmu untuk membangun daerah asal. Rahman Rahim, Kompas TV Bolmong, Sulawesi Utara. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi pengadilan eksekusi lahan 12 hektar di Ring Road Manado. Tetaplah bersama kami.
kasih Anda masih bersama kami. Saudara, petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Manado mengeksekusi lahan seluas 12 hektar di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa di kawasan Ring Road Manado pada Selasa pagi. Meski mendapatkan penolakan dari warga yang telah menduduki lokasi, namun proses eksekusi berjalan lancar. Pengadilan Negeri Manado menggelar eksekusi lahan seluas 12 hektar di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa di kawasan Jalan Ring Road Manado setelah melalui proses hukum yang panjang. Berdasarkan putusan Pengadilan PN Manado yang dibacakan jurusita menyatakan tergugat atas nama Andriani Kosanto melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya akta jual beli nomor 01/KT/angka Romawi 2 2004 dinyatakan tidak sah karena objek tanah terletak di Kabupaten Minahasa dan bukan di Kota Manado. Pengadilan Negeri Manado juga menyatakan Sunarto, Hadi Prianto, dan Roy Korengkeng sah memiliki hak atas tanah tersebut. Baik, hari ini adalah hari pelaksanaan eksekusi sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh PN Pengadilan Negeri Manado, dan dengan demikian pada hari ini eksekusi sudah selesai. Jadi kami sangat bersyukur bahwa apa yang menjadi harapan kami selama ini sudah terjawab, bahwa apa yang berkembang di masyarakat, bahwa apa yang dituduhkan kepada kami bahwa itu tidak terbukti. Meski eksekusi lahan sempat tertunda beberapa kali, namun proses eksekusi berjalan dengan lancar dengan adanya pengamanan dari petugas TNI Polri. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Sulawesi Utara periode 2025 sampai 2028 di Wisma Negara Bumi Beringin Selasa pagi. Pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Sulawesi Utara periode tahun 2025-2028 dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus. Dalam pelantikan ini, John Wantania dikukuhkan sebagai Ketua IDI Sulut yang baru. Menurut Wantania, kolaborasi antara IDI Sulut dan pemerintah memegang peranan penting bagi kesehatan masyarakat Sulawesi Utara di masa depan. Kita di wilayah ini kan kita mempunyai cabang-cabang. Jadi memang untuk operasionalnya itu di cabang-cabang. Untuk wilayah itu kita lebih untuk fungsi koordinasi sebenarnya, dan ada fungsi-fungsi khusus. Tapi untuk IDI ini sendiri kita tujuannya tentu dua yang utama. Untuk membantu masyarakat, dalam hal ini pemerintah, dengan program-program yang ada, dan kedua untuk membantu anggota kita sendiri. Jadi itu dua fungsi utama sebenarnya baru kita jabarkan lain-lain. Tetapi tentu dalam menjalankan hal tersebut tidak lepas dari regulasi-regulasi yang ada sekarang. Jadi misalnya tadi soal distribusi dan lain-lain. Distribusi itu ada regulasi tersendiri. Jadi kita mungkin membantu dengan pendekatan ke anggota-anggota yang ada. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bilang, IDI Sulut harus menjamin pemerataan tenaga kesehatan hingga ke pelosok daerah di Provinsi Sulawesi Utara. IDI Sulut juga diharapkan untuk mendukung pemerintah dalam memajukan dunia kesehatan daerah. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus lama yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah berbakti kepada masyarakat Sulawesi Utara, dan kepada pengurus baru saya ucapkan selamat dan selamat bekerja bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk turut serta memajukan Sulawesi Utara dalam bidang kesehatan. Dan tentunya kita ketahui bahwa penduduk kita 2.600.000 kurang lebih ya tersebar di kurang lebih 300 pulau yang ada di Sulawesi Utara. Gubernur juga berpesan agar pengurus IDI Sulut yang baru lebih mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat dan bekerja dengan hati nurani sesuai kode etik kedokteran. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menegaskan pengelolaan tambang hingga saat ini masih menunggu peraturan presiden atau Perpres. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pidato presiden. Gubernur Julius Selvanus memberikan tanggapan positif terkait pidato kenegaraan Presiden Prabowo mengenai pertambangan rakyat yang akan difasilitasi melalui koperasi.
Menurutnya, pertambangan di Sulawesi Utara akan diatur dengan mengacu pada peraturan presiden atau Perpres yang akan menjadi penjabaran dari undang-undang pertambangan yang ada. Gubernur juga bilang dirinya telah memberikan arahan kepada para kepala dinas untuk menyiapkan implementasi aturan tersebut. Tujuannya agar hasil pertambangan di Sulawesi Utara dapat diatur sesuai undang-undang dengan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Presiden kemarin menyampaikan pertambangan rakyat yang akan difasilitasi melalui koperasi. Maka kalau kita bicara pertambangan rakyat, ya sesuai Undang-Undang Nomor 167, di situ menyatakan ada 3, negara, kemudian swasta dan masyarakat, ya penambangan rakyat. Nah, penambangan rakyat ini dijabarkan tentunya kepada koperasi yang disampaikan Bapak Presiden kemarin. Saya cukup berterima kasih tentunya untuk masyarakat Sulawesi Utara bahwa kita tentunya akan bersabar menunggu karena kemarin baru amanat beliau dan kita menunggu Perpres dari Bapak Presiden terkait pertambangan, sehingga nanti kita akan menjabarkan aturan-aturan main tentang pertambangan, khususnya pertambangan rakyat yang akan dijabarkan di perkoperasian. Saya kasih arahan untuk kepala-kepala dinas untuk menyambut apabila itu segera diundangkan atau Perpres ini akan segera diturunkan. Dengan adanya penetapan wilayah pertambangan rakyat, nantinya membantu pemerintah mengelola kegiatan pertambangan rakyat lebih teratur dan terukur. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anastasia Mewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.